Selamat mendengarkan. Oke, apa kabar teman-teman? Luar biasa. Cuma beberapa orang, sekali lagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Oke. Bolehkah kalau Kak Reni bilang gini, apa kabar semuanya? Kamu bangkit berdiri. Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, siap? Kita coba ya. Apa kabar semuanya? Dahsyat luar biasa. Yes, yes. Oke, tetap berdiri. Sekali lagi, semangat dengan semangat yang lebih daripada Kak Reni. Secara usia kan Kak Reni lebih ya daripada kalian ya. Berarti semangat kalian harusnya lebih dong. Yes. Siap ya? Apa kabar semuanya? Oke, sepertinya tidak bisa dipaksakan betul. Oke, thank you teman-teman. Belum sarapan, sama. Oke. Nah, teman-teman, perkenalkan sekali lagi nama Kak Reni. Mungkin bagi teman-teman yang belum kenal, hari ini spesial banget. Kak Reni bisa ada lagi di sini. Kalau dulu Kak Reni duduknya di sana, jalan sama Kak Stanley waktu masih C4D terus dengan kakak-kakak yang lain. Sekarang Kak Reni sudah ibadah di lantai 3. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, boleh langsung PPT slide pertama aja ya. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama kembali Tuhan Yesus dalam ibadah C4D di hari Minggu ini tanggal 22 Juni tahun 2025 ini Tuhan. Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar Tuhan, biarlah itu tertanam di hati kami. Dia berakar ke dalam, dia bertumbuh ke atas, menghasilkan buah dan buahnya itu tetap. Ini setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap mereka Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, Naren berharap tidak ada yang ngantuk. Tiba-tiba mata sudah merem. Nanti kalau ada matanya udah mulai, kepalanya udah mulai gini atau matanya udah mulai merem, agak lama sedikit, singgul aja. Bangun. Boleh seperti itu ya. Atau teman-teman kalau punya cara sendiri, it's okay, bebas. Asalkan teman di samping kamu tetap bisa mendengarkan dengan baik. Nah, hari ini Kak Reni bicara tentang integritas hidup menghasilkan keintiman. Sambungan dari apa yang Kak Monang sudah bagikan minggu lalu. Mungkin ada beberapa dari kamu baca, aduh Kak, kayak temanya, judulnya berat banget itu ya. Integritas hidup menghasilkan keintiman. Apa itu Kak? Jenis makanan atau buah apa itu? Enggak. Bukan makanan atau jenis buah ya. Nah teman-teman, di sini tuh kita mengulang lagi sedikit dari apa yang kamu sampaikan minggu kemarin. Walaupun tadi sudah di video tadi sempat ditunjukkan lagi. Nah, apa sih teman-teman, menurut teman-teman, ada yang masih ingat integritas itu apa sih? Ada yang tahu integritas itu apa sih Kak? Kak, itu bahasa orang kantoran Kak. Itu saya belum nangkap itu Kak maksudnya Kak. Ada yang bisa boleh angkat tangan? Nggak ada. Apa sih integritas tadi sudah diputar lagi sama kamu Nang? Ada? Ada? Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Mau jawab? Oh enggak, oke. Nah, kalau bicara integritas tadi Kak Monang bilang seperti ini. Integritas itu, kalau kalian sedikit tambahkan ya. Itu bicara adalah sikap jujur dan konsisten. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, dan kehidupan sehari-hari sama. Nggak berbeda. Sekali lagi, semoga kamu nangkap. Integritas itu bicara apa? Bicara tentang sikap jujur dan konsisten, tidak berubah-ubah. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, dan kehidupan setiap hari sama. Jadi nggak begini, oh setiap hari saya bangun jam 5, jam setengah 6 saya sudah jalan ke sekolah. Tapi ternyata itu cuma 1 kali dalam 1 minggu. Selebihnya bangun jam 6 atau kadang-kadang udah mepet, udah mau waktunya karena rumahnya deket, jadi baru bangun. Nah, itu nggak konsisten. Tapi konsisten adalah sikap jujur dan konsisten. Apa yang dikatakan dan dilakukan dan kehidupan kita sama. Nah, boleh next Kak. Slide yang kedua. Hari ini hanya 3 slide utama. Kenapa? Oke, thank you. Nah, kali ini hanya 3 slide utama dengan slide utama sebagai pembuka dan penutup di terakhir. Nah, hari ini teman-teman kita mau belajar tentang integritas dari seorang pribadi yang luar biasa tentunya. Kenapa kalian ambil contoh dia? Karena dia paling sumber utama buat setiap hidup kita. Nah, bicara tentang integritas, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa. Nah, apa sih yang menjadi integritas Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa? Yaitu bicara tentang hubungannya secara pribadi, bagaimana dia berdoa setiap hari. Oke, kita baca sama-sama ayat di atas, bisa? Oke, dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Markus 14 ayat 32 sampai 38.
Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar, lalu bertanya kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya, katanya, Ya Allah, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Roh itu penurut, tapi daging kita enggak, lemah. Oke teman-teman. Nah, salah satu contoh integritas yang kita bisa pelajari dari Tuhan Yesus adalah dari hidupnya adalah tentang bagaimana dia berdoa kepada Bapa. Coba kamu lihat, tanya kanan kirinya. Kamu sehari kira-kira berdoa berapa kali ya? Ada yang mungkin lebih dari 5, ada yang mungkin lebih dari 10 mungkin. Kamu tanya sekali lagi, doa apa aja? Mulai mungkin bangun tidur, tanya. Satu orang minimal kamu tanya, doa apa aja yang dia doain dalam 1 hari kira-kira? Kalau kamu nggak kenal teman di samping kamu, kenalan dulu supaya kamu ada komunikasi 2 arah. Oke? Gitu sih. Sudah? 10 detik lagi. Nah, oke. Yesus memberikan teladan tentang bagaimana kekonsistenannya berdoa kepada Bapa, dan hal itu patut kita teladani sebagai anak Allah yang masih ada di dunia ini, supaya kita juga bisa jadi sama seperti dia, melakukan teladan, orang lain bisa lihat kehidupan kita dan bisa meniru dan melakukannya. Nah, teman-teman, kalau kalian baca di ayat 32, teman-teman bisa lihat di layar. Di situ dikatakan gini, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Teman-teman, di sini ada hal yang menarik. Kalau teman-teman perhatikan, Tuhan Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi dengan dia setelah dia berdoa. Tapi yang menarik dari dia nggak siap-siap. Ayo, kita kabur. Ayo, beli pedang dulu atau siapkan pedang kamu, perisai kamu, pakai jubah kamu. Kalau ada apa-apa yang datang, kita lawan. Kalau bisa bukan cuma telinga yang putus seperti di Alkitab tulis, orangnya juga. Nah, itulah ya, karena nggak usah detail, terlalu ekstrim. Tuhan Yesus nggak melakukan itu. Dia nggak kabur, memang dia rasa takut. Karena kenapa? Dia mengambil rupa sama seperti kita. Dia datang ke dunia, gunakan tubuh daging sama seperti kamu dan Kak Randy. Kamu rasa sakit, dia juga bisa. Kamu rasa mungkin bisa tertolak karena orang nolak kamu. Mungkin Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama, tapi dia nggak lebih daripada, sudah. Sehingga kita tidak berbuat dosa. Kalau kita mungkin tertolak sama orang lain, bisa aja kecewa, kepahitan, ngurung diri di rumah, menjauhi dari pergaulan, circle kita yang biasanya kita nongkrong bareng, chatan bareng atau apa, telepon dan sebagainya, tiba-tiba menghilang. Itu kita. Tapi teman-teman, Tuhan Yesus nggak seperti itu. Saat dia tahu ada bahaya, saat dia tahu akan ada sesuatu yang sangat gak enak yang akan terjadi dengan tubuh dagingnya, karena dia memakai tubuh sama seperti kita, dia nggak kabur, dia nggak lari, nggak siapin alat perang, nggak siapin pasukan banyak. Dia kasih makan 5.000 orang, berarti dia bisa siapkan juga kurang lebih minimal seperti itu. Tentara Roma mungkin datang mungkin 100 atau 200, dia bisa siapin pasukan besar, tapi dia nggak pakai itu. Dia nggak gunakan otoritasnya untuk hal itu. Tapi yang menarik adalah bicara tentang integritasnya dia. Saat dia belum datang ke dunia, mungkin Allah Bapa sudah bersepakat dulu. Coba Heaven kesini. Allah Bapa bersepakat, kamu anak yang kukasihi, ini akan dikorbankan untuk setiap kita. Saat sudah dikorbankan, berarti dia harus integritas, bertanggung jawab dengan apa yang dia
konsisten dengan apa yang sudah disepakati Allah Tritunggal. Akhirnya dikirimlah anaknya. Silakan dilihat. Dan saat Tuhan Yesus datang ke dunia, dia tidak lari daripada apa yang menjadi bagiannya dia. Dia nggak tinggal kabur atau melawan atau pakai kuasanya. Oh, kalian datang, kilat, sambat, buang. Bisa aja pakai kekuasaannya dia, buang dia Tuhan. Tapi dia nggak pakai itu. Dia nggak pakai backgroundnya. Dia nggak pakai siapa di belakangnya dia. Dia nggak pakai semua itu. Mungkin hari-hari ini kalau kamu, mungkin papaku seorang pejabat, wah, mamaku kerja di tempat ini, wah, oh, orang terpandang, mungkin secara materi mungkin banyak duitnya gitu lah contohnya. Kadang-kadang kita bisa pakai itu untuk wah, lawan orang, gampang banget. Tapi ingat, kita belajar dari Tuhan Yesus, dia nggak pakai itu. Yang dia lakukan pertama adalah dia tahu konsisten bahwa dia harus melakukan hal itu. Dia datang ke dunia. Dia mengajar kurang lebih 3,5 tahun. Dia ditangkap. Dia disiksa. Mungkin ada kata-kata olokan dan sebagainya dia terima. Terus dia harus pikul salib ke Golgota, ke Bukit Tengkorak, ke Bukit. Lalu dia harus disalib di sana dan dia mati. Dan dia konsisten saat dia datang ke dunia. Sampai selesai dia diterangkan kembali ke dunia, ke surga. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang hal yang sederhana, mulai dari berdoa. Saat kamu lagi ada masalah, jangan lari, oh papa di rumah ya. Papa kan punya kekuasaan, papa kan polisi, tentara, atau papa pejabat, atau apa, papa ini, no. Tolong, sini gangguin saya. Oh, pakai orang rumah kita atau kenalan kita. Tuhan Yesus gak pakai kita. Belajar dari Tuhan Yesus, yang dia lakukan pertama adalah dia datang kepada Bapa. Dia cari wajah Bapa, walaupun dia tahu sebentar lagi dia ditangkap, sebentar lagi dia ngalamin penderitaan, tapi dia gak pakai kekuasaannya. Dia tahu tujuannya apa, karena itu dia melakukannya dengan konsisten. Itu bentuk integritasnya Tuhan Yesus. Dalam hal berdoa, dia datang. Dia ajak 3 murid-muridnya, lalu mereka duduk mungkin, lalu dia ajak lagi 3 muridnya lagi ke tempatnya, mungkin agak majukan sedikit, terus dia menjauh sedikit dari mereka, lalu rebahkan tubuhnya dan berdoa kepada Bapa. Hari-hari ini, kalau kamu lagi ada masalah, kamu berdoa nggak kepada Tuhan? Atau hari-hari ini kamu lagi ada masalah, atau kamu lagi berdoa, nah kamu setiap hari yang kamu lakukan adalah rutinitas berdoa, bangun pagi, berangkat ke sekolah, tiba di sekolah sebelum pembelajaran kamu berdoa, pulang kamu berdoa, makan kamu berdoa, sebelum tidur kamu berdoa. Kalau kamu hanya melakukan itu, bagi Kak Randy itu terlalu cetek. Kamu punya sesuatu yang lebih besar daripada itu. Katakan, aku punya sesuatu yang lebih besar daripada itu. Kuasa yang Tuhan kasih ke kamu, supaya kamu bisa terkoneksi dengan dia, bukan cuma sekedar doa bangun pagi, doa tidur, doa makan, doa belajar, bukan cuma sekedar itu. Tapi kamu bisa pakai sesuatu yang lebih besar daripada itu. Amin. Nah, teman-teman, kembali lagi. Itu bicara tentang konsistennya Tuhan. Dia cari Tuhan dan cari Bapa agar dia terkoneksi dalam doanya. Lalu dikatakan di ayat berikutnya, jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus nggak pakai kehendaki. Walaupun seperti kali bilang, dia Tuhan, dia bisa. Tapi dia nggak pakai. Dia dengarkan apa kata Bapa. Amin. Nah, dalam kondisi ini dia tahu bahwa akan segera ditangkap dan sebagainya, dan dia tahu akan hal itu, tapi dia tetap tahu tujuannya ke sana. Dia nggak akan menyimpang ke kanan ataupun menyimpang ke kiri atau mungkin mundur selangkah. Kan? Tapi dia tetap berjalan terus sesuai dengan rencana. Hari-hari ini juga kalau kamu ada sesuatu, datang ke Tuhan dulu. Jangan pikirin gimana caranya supaya aku bisa selesaikan masalah ini. Gimana caranya besok udah mulai ujian? Apakah aku siapin bahan contekan berupa apa? Tapi kamu berdoa sama Tuhan. Kamu cariin dia. Kadang-kadang masalah itu sebenarnya cuma sekecil ini. Tapi karena dia di depan kita, jadi kita fokus sama dia. Padahal bentuknya kecil banget. Tuhan kita jauh lebih besar daripada ini. Daripada masalah kita. Cuma karena dia di depan mata kita, jadi kehalang, gak kelihatan. Itu masalah kita. Tuhan kita jauh lebih besar. Teman-teman, alihkan fokus kamu dari yang kecil itu, dari yang masalah itu kepada sesuatu yang besar. Saat kamu fokus sama dia, maka dia bisa kasih sesuatu kamu yang luar biasa, yang kamu mungkin akan heran sendiri. Kok bisa ya? Itu luar biasa. Nah,
Situasi apapun tidak akan mempengaruhi Tuhan untuk datang kepada Bapa. Tuhan Yesus untuk datang berdoa kepada Bapa. Lalu, maukah kamu juga melakukan hal yang sama seperti Tuhan Yesus? Kamu gak usah jawab dengan mulut, tapi jawab dalam hati kamu. Mau gak saya sama seperti dia? Tempat pelarian pertama saya adalah Tuhan Yesus dengan cara saya berdoa. Sebenarnya kamu bisa juga dengan saat teduh dan sebagainya, tapi kita fokus ke tentang bagaimana dia berdoa. Amin. Next, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa contoh sikap konsisten daripada Tuhan Yesus dalam berdoa. Ini hanya beberapa. Sebenarnya ada banyak lagi. Di situ ditulisin sebelum dan sesudah pelayanan dia berdoa. Ada ayatnya. Sebelum peristiwa penting pun dia berdoa. Di atas kayu salib pun dia masih doain orang lain. Orang yang nyalipin dia doain mereka. Saat kamu dihina, saat kamu diledek, saat kamu mungkin dipukul, saat kamu direndahkan, dan saat kamu sesuatu yang negatif terjadi sama kamu, orang lain lakukan ke kamu, apa yang kamu lakukan? Doain dia. Oh iya kak, saya doain dia kak. Tapi supaya dia terjadi sesuatu yang buruk sama dia. Tuhan gak seperti itu. Kita belajar dari dia. Kita doain orang, bukan untuk sesuatu yang buruk. Siapa tahu dengan kita doain dia, supaya mereka berubah. Orang yang melakukan kesalahan sama kita bisa berubah. Tapi teman-teman, hal itu bisa terjadi mulai dari kamu berdoa. Jangan bilang gini, Evan kamu harus berubah dong. Besok, Evan kamu harus berubah. Setiap hari ketemu dia ngomong gitu, enggak. Tuh dia gak akan berubah. Apa sih orang jadi risih malah. Tapi yang terjadi adalah teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman doa dulu. Saat teman-teman terkoneksi, sampaikan apa yang jadi isi hati teman-teman ke Tuhan. Maka Tuhan siapa tahu gerakan hatinya teman kamu, akhirnya dia bisa perlahan-lahan berubah. Dan saat dia proses berubah, bantu hidupnya. Tapi bukan bantu dengan ini, berubah. Enggak, bukan begitu. Sikap, respon, tindakan kamu ke dia menunjukkan bahwa kamu mengasihi dia, orang itu akan berubah. Amin. Nah, berikutnya bicara apa di sini? Situ ada sebenarnya banyak hal tentang contoh-contoh Tuhan Yesus berdoa. Ada banyak contoh sikap konsisten Tuhan Yesus berdoa. Selain Tuhan Yesus ada juga yang lain. Kalau kita lihat dari Alkitab, contohnya Daniel, Nabi Daniel dalam Daniel 9 ayat 4 sampai 19, ia berdoa di suatu rumah yang menghadap ke Yerusalem. Dia berdoa tentang bangsa Israel yang ditindas. Dia doain. Terus ada siapa lagi contoh yang berikutnya? Ada Musa. Keluaran 32 ayat 11 sampai 14. Ia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan jangan sampai murka kepada bangsa Israel karena mereka tegar tengkuk. Nanti kamu bisa search di Google, apa itu tegar tengkuk? Karena hatinya mereka hari ini ikut Tuhan, tapi besok tiba-tiba ada penderitaan, akhirnya lari dari Tuhan, cari yang lain, bikin anak lembu emas dari tangan mereka bentuk, dari setelah jadi mereka sembah. Bodoh banget. Sorry. Tapi kita punya Tuhan yang lebih besar. Dan Musa doain mereka. Terus contoh siapa lagi? Oh kak, contoh yang perempuan dong. Ada Hana. Dalam 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 11, ibu dari Samuel, dia berdoa kepada Allah agar diberikan anak, dan Tuhan kasih Samuel ke dia. Saat berdoa. Ada siapa lagi kak? Ada Nabi Elia di Gunung Karmel berdoa Tuhan agar Tuhan menunjukkan kuasanya untuk melawan nabi-nabi Baal. Dan ada banyak lagi contoh-contoh di Alkitab tentang berdoa. Oh kak, saya ngerti sekarang. Ternyata dengan saya berdoa, maka Tuhan bisa sediakan sesuatu yang luar biasa. Tapi ingat ya, doa kamu jangan untuk nyakitin teman. Oh, seperti Nabi Karim bilang. Tapi doalah supaya berubah. Kecuali Nabi Elia di sini. Karena dia sangat terpojok. 1 lawan berapa? 400 ya kan? Nyawa taruhannya dia. Tapi dia juga berharap supaya mereka bangsa Israel bisa berubah. Dengan dia melakukan itu, Tuhan tunjukkan kuasanya, mereka bisa berubah. Harapannya dia. Ada banyak contoh di Alkitab kalau kamu buka tentang berdoa. Mereka itu nggak lari kemana-mana dulu. Bahkan siapa? Raja Daud sebelum dia berperang, dia udah sering berperang. Udah terlatih dong. Udah kompeten dalam berperang, dalam pegang pedang mungkin, dalam pegang panah, tombak atau apapun, dia udah terlatih. Tapi dia nggak pakai kepengalamannya, dia nggak pakai kemampuannya, untuk dia nggak cari datang kepada Tuhan. Tapi yang dia lakukan,
Walaupun dia sudah banyak pengalaman, sudah hebat, sudah pro, expert dalam bidangnya, dalam pegang pedang, tapi dia nggak lakukan itu yang pertama. Dia datang, dia berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan menangkan dia. Saat kita cari Tuhan, maka Tuhan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, teman-teman, hasilnya bisa mengecewakan. Hasilnya bisa nggak memuaskan kita. Tapi pakailah kuasa daripada Tuhan. Datang ke Dia, belajar setiap hari konsisten untuk berdoa. Jangan cuma doa bangun tidur, doa makan, doa berangkat sekolah, itu bagus. Tapi lebih daripada itu, kamu buat waktu khusus agar kamu bisa datang berdoa sama Tuhan. Gak perlu lama-lama, yang penting kamu ngalamin Tuhan saat kamu berdoa. Mungkin kamu sambil dengerin lagu rohani Tuhan, terus kamu bawa dalam doa. Terus tiba-tiba kamu keingat temanmu yang itu jahil sama kamu. Kamu doain dia. Atau kamu, oh Tuhan, rumah saya Kak, Tuhan, papa mama lagi ya mungkin terbang atau sejenisnya. Kamu doakan. Yang pertama kita cari adalah datang ke Tuhan. Doakan. Setelah itu teman-teman akan dapat sesuatu dari itu. Tapi bangun waktu kamu khusus supaya kamu bisa datang ke Dia. Amin. Semua itu adalah contoh buat kita teman-teman, bagaimana mereka bisa memiliki integritas dalam hal berdoa. Teman-teman, di slide yang terakhir, nggak lama, bicara sini konsisten menghasilkan keintiman. Di situ dikatakan seperti ini, Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Ayat 27-nya, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Bicara konsisten, bicara apa teman-teman? Bicara tentang bagaimana kita bisa mengenal pribadi Bapa. Hal ini bisa terjadi saat kita datang dan berkomunikasi dengan Dia dalam doa. Teman-teman semakin sering bangun bahasanya mesbah doa buat teman-teman pribadi atau keluarga, maka teman-teman akan dapat hal banyak dari situ. Teman-teman latih diri kamu untuk berdoa. Setiap hari ada waktu khusus kamu dengan Tuhan, maka kamu akan mudah mendengarkan maunya Tuhan dalam hidup kamu. Bukan cuma sekedar kamu mendengarkan suara Tuhan, tapi katanya juga aku mengenal mereka. Ada dua arah saling. Bukan cuma contoh, Kak Randy tahu suaranya Heaven, dan bukannya cuma Heaven juga tahu suaranya Kak Randy. Kenal, kita saling kenal, akrab, dekat. Karena arti keintiman bicara apa? Kedekatan, bicara hubungan. Ada koneksi, ada frekuensi yang sama. Kalau teman-teman mungkin dulu zamannya Kak Randy, Kak Stanley, ada radio. Radio itu ketik, bisa diputar untuk cari frekuensi yang sama. Contohnya 90,00 Hz ya. Kalau sudah connect, maka saluran radio itu akan mudah kita dengar. Tapi kalau sedikit menyimpang aja, itu suaranya ada tambah-tambahan seperti itu. Apalagi dia menyimpang lebih jauh, nggak satu frekuensi, kita nggak akan nyambung. Tapi saat kita arahkan terus, cari wajah Tuhan, cari wajah Tuhan setiap hari, maka lama-lama kita akan terkoneksi dengan Dia. Saat kamu dengan Tuhan sudah satu frekuensi, maka kamu bisa dengar suara Dia. Apa yang Tuhan mau untuk setiap hidup kamu. Amin. Terus berikutnya ayat 28 dikatakan gini, bahkan kedekatan kita dengan Tuhan, Ia mau memberikan hidup kepada kita. Ada nggak di sini teman di samping kamu, coba tanya, kalau seandainya, dalam nama Tuhan Yesus jangan, seandainya gua butuh sesuatu, ginjal gua bermasalah dan gua harus cangkok ginjal, tanya ya, lu mau nggak kasih ginjal itu gua? Kalau ternyata dari dokter dites kita bisa, nggak apa-apa, mau nggak? Satu kan lu punya dua, satulah buat gua, ada nggak? Atau kamu tanya nanti sampai rumah ke mama papa, papa, kalau terjadi sesuatu ini dalam nama Tuhan Yesus jangan sampai. Ginjal saya nggak berfungsi, papa mau ngasih satu nggak buat aku? Atau ke mama mau ngasih satu nggak buat aku? Kata mama bapaknya, mencoba ini anaknya. Teman-teman, Tuhan Yesus dikatakan gini, aku memberikan hidup. Bukan cuma ginjal yang Dia kasih, hidup kamu. Hari ini kamu bisa ada di sini, kamu bisa bernafas, kamu bisa melakukan banyak aktivitas, itu Dia kasih. Cuma sayangnya setiap hari kita cari yang lain.
cari HP suci kita mungkin. Kita lebih chat bikin TikTok, wah ini ada konten baru nih, ada yang baru nih, kita ikutin gerakannya atau lagu dan sebagainya. Kali ini pernah sampai satu ketika pengen hapus itu TikTok di handphone. Sehari kan ini kalau saya pulang rumah, jam 3 pulang, jam 4 mulai siap-siap tidur sampai jam 6, jam 7, bangun bisa sampai tengah malam, 4-5 jam cuma TikTok scroll doang. Siapa yang pernah seperti itu? 4-5 jam scroll TikTok? Kali ini saking kecanduan sama itu namanya TikTok. Akhirnya berdoanya cuma sebentar, akhirnya karya ganti. Itu jangan sampai mempengaruhi. Selama dia belum mengakar dalam ke kita, stop. Kamu bisa waktu kamu pakai untuk berdoa. 15 menit aja, asal kamu terkoneksi dengan dia, satu frekuensi dengan Tuhan. Enggak, maksudnya karena cuma nunjuk aja, gak usah lihat ke sana. Satu frekuensi dengan Tuhan, maka kamu akan nangkap sesuatu yang luar biasa. Dia bisa kenal suara kamu, dia bisa kenal kamu, dan kamu bisa kenal pribadinya. Amin. Selanjutnya ayat 30 bahkan yang luar biasa. Sebentar, belum selesai ternyata. Ia memberikan hidup kepada kita, kita tidak akan binasa. Dia sudah kasih hidup, kita pun tidak akan binasa. Dan dikatakan ini tidak ada yang dapat merebut mereka. Sebentar, sorry. Iya benar, merebut mereka dari tanganku. Wow. Saat kita sudah intim, terkoneksi, dekat dengan Tuhan, gak akan ada yang bisa ganggu teman-teman. Karena kenapa? Pikiran teman-teman, frekuensi teman-teman itu udah nyatu sama dia. Tapi jangan sekali-sekali kamu putar frekuensi itu, terus tiba-tiba dari 90 Hz tiba-tiba naik ke 91. Yakinlah kamu akan nyambung ke dia. Kamu mungkin cuma doa-doa biasa aja. Bangun tidurku terus doa, setelah doa aku siap-siap. Hanya sekedar rutinitas biasa, tidak ada sesuatu keintiman dari itu. Tapi saat teman-teman kamu konsisten, mulai dari berdoa saja, setiap hari kamu lakukan, kamu punya waktu khusus kamu berdoa sama Tuhan, maka kedekatan kamu dengan dia akan terjalin sesuatu yang luar biasa. Amin. Dan terakhir ayat 30 dikatakan begini. Dan hal yang luar biasa, bahkan Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Dikatakan ini, aku dan Bapa adalah satu. Kedekatan membuat mereka bukan 3 lagi, tapi menjadi satu. Adakah di sini, kecuali Bapak Mama ya, saat mereka nikah, seorang laki-laki dan perempuan nikah, otomatis mereka akan jadi satu tubuh kata dalam Alkitab. Karena kedekatan mereka, keintiman mereka membuat mereka jadi satu. Mau kamu sama Tuhan jadi satu frekuensi yang sama? Gak ada yang mau? Yang di belakang sana, mau kamu sama Tuhan sefrekuensi? Yang paling belakang, barisan paling belakang sana mau? Ragu-ragu. Oh gimana? Oh tertawa mereka. Sekali lagi, yang paling belakang mau? Semua kita pasti mau. Teman-teman, kita semua pasti mau untuk hal ini. Boleh tik musik, karena sudah selesai. Nah teman-teman, semua ini teman-teman bicara tentang integritas itu nggak bisa langsung hari itu langsung bisa. Hari ini langsung bisa. Karena kutip dari Kak Dharma, dia bilang gini, suatu kebiasaan yang baik baru bisa terjadi setelah 40 hari kamu lakukan secara konsisten. Hari ini mungkin kamu lagi ada masalah, kamu cari Tuhan, yes, itu bagus. Tapi jangan besok setelah kamu gak ada apa-apa, kamu cari gadget, cari teman kamu. Tapi bangunlah setiap hari, kata firman Tuhan, latihlah badanmu. Kamu latih supaya kamu bisa datang ke Tuhan. Kamu latih supaya kamu bisa terkoneksi dengan dia setiap hari. Dari integritas kamu, konsistensi kamu, setiap hari kamu lakukan minimal 40 hari, maka akan tercipta namanya hubungan kamu sama Tuhan secara pribadi. Karen sudah lakukan, kakak-kakak yang lain pun sudah melakukan hal yang sama. Dan bagaimana dengan kamu? Kamu mau? Yuk kita bangkit berdiri teman-teman. Kamu bisa lepas dulu gadget kamu, kamu bisa lepas tas kamu. Kita mau nyanyi 1-2 lagu.
tinggalkan semua yang kamu pegang. Tutup mata kamu,